for the one time. I told my side bitch put up on it, and I hit it real easy like a punchline. Fuck it, we gon' get right to these ends. She spend the night with her friends. Yeah, them hoes hit my line when I land. Check on the gram, they all Double kill. Oke, halo guys, balik lagi bareng gua Mausi gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini gua kayak bang kok kurang semangat gitu bang. Karena di sini itu sudah jam berapa ini ya? Ini sekitar jam 1 malam guys ya. Jam 1 malam gitu gua membuat konten jam 1 malam gitu guys. Nah, jadi di video kali ini bakal gua bahas kenapa banyak banget yang belajar pepeng shoot tapi belum bisa headshot gitu guys. Oke, sekalian di sini gua baca-baca komentar dari kalian gitu. Oke, banyak banget yang nanya, "Bang, cara pepeng shoot yang sebenarnya, Bang." Ya, gimana gitu? Gua udah benar-benar ngasih tahu cara pepeng shoot yang sebenarnya gitu. Terus ada yang bilang, "Bang, ini beneran bisa headshot, beneran bisa headshot." Oke, gini ya, adik-adik sekalian ya. Jadi di sini itu gua ngajarin gimana caranya pepeng shoot mempermudah kalian headshot dalam pepeng shoot gitu. Nah, jadi tahapan pepeng shoot itu tahapan headshot yang paling sulit daripada ngedrak biasa. Kalau kalian pakai misalkan Scar atau AK atau M4, nah itu tuh masih gampang banget buat headshot dibandingkan pepeng shoot. Pepeng shoot itu kan satu peluru, headshotnya dengan freestyle ya guys ya, pakai freestyle. Jadi itu tahapan pepeng shoot yang headshot yang paling sulit itu pepeng shoot gitu. Jadi nggak mudah belajarnya. Nah terus banyak banget yang belajar dan nggak bisa, banyak banget. Jadi dulu itu gue menceritain sedikit, dulu gue belajar pepeng shoot. Awal-awal gue belajar, gue benar-benar nggak bisa apa itu pepeng shoot, nggak bisa. Dan disitu gue pengen nyerah, buat apa pepeng shoot nggak guna gitu, nggak rusak gameplay. Dulu gue mikir kayak gitu. Tapi setelah gue nonton pro player pepeng shoot yang lain, pengen gitu bisa pepeng shoot gitu, pengen juga, sumpah guys, pengen juga. Dan gue coba lagi belajar, sulit, nggak bisa. Jadinya gue nonton, gue riset nih gimana caranya gampang pepeng shoot, dan akhirnya gue temuin cara paling mudah pepeng shoot yang menurut orang sulit gue permudah gitu. Jadi makanya gue minta kalian itu nonton tutorial gue sampai habis. Jadi gue itu buat videonya bahas itunya nggak diulang lagi di video 1, video 2, video 3, nggak gue ulang-ulang lagi. Jadi next pembahasan kayak gimana caranya freestyle gini gitu, kayak lebih lincah gini gitu. Jadi jangan gimana cara headshot mulu kan. Jadi gue bingung gitu. Yang buat gue bingung tuh kalian guys, kalian malas nonton video gue sampai habis, jadinya seperti itu gitu. Dia jadi dari ibaratnya dari 100% orang mungkin sekitar 65-70% orang itu berhasil, sisanya nggak berhasil. Kayak gitu guys, sisanya nggak berhasil. Aduh, dan buat yang nanya, "Bang, ini lu yang di TikTok ya?" Iya, ini gue yang di TikTok guys. Kalau kalian pernah nonton gue yang di TikTok, ini gue yang di TikTok. Oke. Jangan lupa follow gue yang di TikTok juga ya. Jangan lupa subscribe juga channel gue. Oke, langsung aja kita ke training ya guys ya. Nah, sesuai request kalian, di sini gue tidak pakai senjata skin shotgun. Gue tidak pakai skin shotgun, oke. Tidak pakai, semua tidak pakai. Yang ini aja yang pepeng shoot. Oke, di sini bakal gua bahas habis-habisan tuntas kenapa kalian nggak bisa headshot. Padahal mudah banget pepeng shoot itu guys ya. Oke, di sini gua dalam posisi duduk guys ya, seperti yang gua udah pernah bilang ke kalian. Kalau gua posisi duduk itu gua lebih susah buat headshot karena tenaga gua untuk ngedrag itu sangat sedikit guys. Nah, itu headshot guys ya. Oke, headshotnya dikit.
pakai, kok jadinya nah headshot. Nah jadi yang gue ajarkan di sini itu gimana caranya lebih mudah headshot terus menerus gitu. Nah dan buat orang yang nanya, bang pakai DPI nggak, gua nggak pakai DPI guys ya, sensitivitas gua itu 100 gitu. Nah custom AUD gua seperti ini. Nah sabar guys. Nah untuk ukuran tombol tembak gua biasanya pakai di antara angka 50 sampai 65 gitu. Jadi kalau gua lagi main barbar dan pepeng shoot gua pakai 65. Nah di sini gua pakai 65 guys ya, kalian bisa ikutin. Nah jadi gua tahu beberapa dari kalian itu udah nyobain custom AUD ala gua, tapi itu sulit banget gitu. Gua paham, dulu gua nggak bisa AUD kayak gini. Dulu gua juga normal kayak kalian, main pepeng shot pakai 2 jari. Jadi normal AUD gua juga dulu normal kayak kalian guys. Gua dulu nggak ngerti apa shift-shiftan, jadi gua tuh dulu mainnya kayak gini, tombol loncatnya di kanan gini. Nah jadi itu dulu gua pepeng shot kayak gini, persis banget kayak gini. Nah jadi gua belajar dulu pepeng shot, tombol loncat di kanan, tombol jongkok di kanan, tapi shift-nya aktif. Jadi ketika kalian lari gini, seret loncat, nah kayak gitu, seret loncat, nah gitu, seret loncat, nah seret loncat, nah itu gampang banget gitu kan, walaupun HUD gua nggak HUD pepeng shot gitu, gampang banget. Nah jadi buat kalian gua saranin HUD kalian terserah kalian senyamannya gimana. Kalau kalian males buat HUD kayak gua, silahkan pakai HUD kalian yang lama. Tapi di sini gua saranin kalau kalian bener-bener pengen jago, usahain buat belajar, paksa diri kalian, bisa nggak bisa paksa dulu kayak gini. Nah jadi sesi latihan gua dulu, misalkan ini gua lagi pengen main FF, jadi gua ke training sebentar latihan pepeng shoot pakai HUD ini, dan ketika gua main rank gua balik pakai HUD normal. Jadi manfaatin mumpung ada 2 preset ini, manfaatin untuk buat 2 HUD yang berbeda guys, manfaatin banget gitu ya. Nah jadi silahkan kalian pakai HUD kalian yang normal. Kalau kalian pengen belajar HUD yang kayak gini, silahkan juga, silahkan guys, ini kenyamanan kalian gitu. Nah jadi gue bahas gue bahas dulu ke ini untuk HUD normal. Kenapa kalian susah headshot pakai HUD normal? Yang pertama, kalian belum terbiasa apa itu yang namanya pepeng shoot, karena kalian mainnya biasanya neken gini. Nah kalian biasanya main neken gini. Nah jadi kalian tidak terbiasa apa itu pepeng shoot, sedangkan gua udah terbiasa pepeng shoot gitu, beda. Nah jadi di sini gua rekap kesalahan kalian itu. Yang pertama, kalian itu tidak menyimak video gua dengan baik gitu guys, dan juga di sini tuh kalian salah cara ngedrag dan penempatan aim. Nah jadi pastiin ketika, oke ini gue geser dulu, nampaknya sedikit mengganggu ya. Nah ini custom mode gue ngasal kemarin guys ya. Nah jadi pastiin yang namanya crosshair di tengah-tengah ini, yang bulat di tengah-tengah ini. Nah pastiin ketika kalian berdiri itu berada di kepala kayak gini, pastiin harus kayak gitu. Dan ketika kalian lari tuh berada sedikit di atas kepala. Gunanya buat apa? Jadi ketika kalian ngedrag gini, nah itu lebih ringan dan lebih gampang buat naik ke kepalanya guys. Gitu, fungsinya cuma kayak gitu. Aduh, tuh fungsinya kayak gitu. Nah dan untuk penempatan aimnya, penempatan aim itu bisa putih kayak gini, bisa merah juga. Jadi buat kalian yang misalkan bang berat kalau merah, silahkan coba putih kayak gini, silahkan. Dulu gua juga waktu awal-awal ngedrag dari begini, nah ke kepala gitu, dari begini ke kepala gitu, begini kepala gitu. Dulu gua kayak gitu. Jadi gua dulu nggak ada itu kayak penempatan aim, gua nggak bisa guys dulu guys. Dulu gua nggak bisa penempatan aim kayak gini. Nah dulu tuh gua dari begini nembak kepala, begini nembak kepala, dulu gitu. Jadi dulu tuh gue lihat begini seret. Nah dulu gue kayak gitu guys. Makanya di situ apa yang salah dari gue kasih tahu ke kalian. Dulu gue pernah salah gini biar kalian bisa.
Nah jadi gitu. Nah kalau merah tinggal drag aja gini tuh. Kalau merah itu bisa miss, ketika crosshair kalian merah itu bisa miss. Cuman keuntungannya ketika kalian miss, setidaknya kalian itu aimnya nempel ke badan gitu. Jadi misalkan kalian pepeng shoot miss, nah aim kalian nempel ke badan, siapa tahu musuhnya mati, kalian gak jadi mati gitu kan, kayak gitu. Dan juga itu lebih ringan buat ngedraknya. Kalau menurut gue lebih gampang headshot aja gitu. Nah kayak gitu. Nah yang paling penting juga kalian harus kalau pengen headshot terus hafalin rate of fire senjata yang kalian pakai. Rate of fire itu apa bang? Rate of fire itu kecepatan peluru keluar dari senjatanya guys, jadi kecepatan tembakan. Nah jadi rate of fire setiap senjata tuh beda, kayak misalkan shotgun kayu lawan shotgun reaper itu lebih cepat shotgun reaper kan keluar pelurunya. Nah seperti itu. Nah untuk yang pembahasan custom AOD biasa udah gua bahas ya kan. Jadi kalian wajib banget aktifkan namanya switch weapon ini. Cara aktifnya gimana bang? Kalian ke kontrol. Nah itu di baris ketiga presisi bidik, tombol tembak di kiri. Nah ke posisi ketiga ini ada quick weapon switch. Oke. Nah ini kalian on kan ini. Bisa kalian lihat nih, kalian on kan. Pasien kalian on kan. Oke. Nah nanti bakal muncul tombol yang seperti ini. Nih tombol yang seperti ini. Itu namanya switch weapon. Switch weapon itu artinya pergantian senjata. Nah yang di atas ini yang di atas ini juga switch weapon guys. Cuman ketika kita ngedrag gini ya kali kita mencet senjata yang di atas gitu, jadi tenaga ngedrag kita hilang dong tuh, tenaga kita hilang gitu. Kalau di kiri seret tenaga kita masih ada tuh, jadi tombol tembak ini nggak terlepas gitu kalau kita pakai switch weapon yang di kiri. Itu keuntungannya guys. Nah jadi kita ke custom AOD yang untuk ala gua itu. Bang gua udah belajar custom AOD kayak lu tapi kok nggak bisa headshot yang pertama, kalian belum terlalu terbiasa. Sudah gua sampaikan kalau kalian main belajar pepeng shoot itu jangan pikir gimana headshotnya dulu, tapi pikir gimana kalian terbiasa tuh. Gua easy headshot gitu loh, jadi pikir gimana kalian tuh kayak terbiasa sama custom AOD yang kayak gini. Nah jadi kalian tuh yang penting kalian tuh bisa gini seret, nah bisa gini seret, bisa gini seret, nah gitu guys. Nah tuh jadi stepnya gimana bang? Jadi tuh ketika kalian lari gini, nah itu kan loncat dulu ya. Nah ngedragnya itu setelah kakinya mau menyentuh tanah guys, jadi kayak gini seret. Nah pas kakinya mau menyentuh tanah seret kayak gitu baru kalian nembak. Nah setelah kalian nembak pencet switch weapon terus lari gitu. Versi cepatnya gini seret, pas kaki mau menyentuh tanah drag switch weapon lari gitu. Versi cepatnya gini. Nah versi cepatnya kayak gitu guys. Jadi gampang banget, pepeng shoot itu gampang banget kalau kalian benar-benar paham teori-teori pepeng shootnya. Tuh benar-benar gampang headshot kan. Gue tanpa DPI lagi guys. Nah benar-benar. Nah jadi untuk penempatan aim juga sama aja kayak yang tadi gue bahas, bisa merah dan bisa putih dulu gitu. Dan untuk penempatan aim juga harus kayak gini nih, harus sejajar di atas kepala kayak gini. Nah dan banyak banget tadi yang nanya bang penempatan crosshair tuh bagusnya orangnya ini di kanan apa di kiri. Nah gua tahu rata-rata orang Indo itu ya serba pakai tangan kanan jadi tumpuan utama, jadi pasti kalian tuh lebih terbiasa ngedrag ke kanan daripada ngedrag ke kiri gitu. Gua paham banget gitu. Nah jadi lebih baik posisi orangnya tuh di kanan gini. Nah posisi ini, nah gini. Nah terus banyak banget yang nanya bang cara ngedragnya gimana bang, cara ngedragnya. Nah cara ngedragnya tuh kalian ngedragnya lurus aja ke atas bang, tapi lu kayak huruf J. Itu karena gua tuh mencetnya di ujung, jadi tuh gua mencetnya di ujung bukan di tengah gini.
Gue mencetnya di ujungnya sini, bukan di tengah, di ujung guys. Jadi gue tuh mencetnya di sini ya, nih, di sini nih. Kalian bisa lihat itu di bawah atau di bagian tombol ini. Nah, gue tuh mencetnya di ujung sini, bukan di tengah sini ya, bukan di tengah sini, tapi di ujung sini. Makanya jadi terlihat kayak huruf J, kayak gitu guys. Nah, sebenarnya ngedragnya huruf J itu nggak salah sih, itu kayak lebih mengunci aim gitu, lebih mengunci aim gitu. Jadi ketika kalian ngedrag ke sana, seret. Nah, itu nggak bablas ke atas gitu, nggak bablas ke atas, tapi kayak ngebanting lagi ke bawah gitu loh. Jadi itu lebih mengunci aim. Cuman gue tahu itu sulit untuk pemula. Jadi kalian coba aja ngedrag lurus, seret gitu, lurus, seret, ngedrag aja lurus gitu. Set tuh mereknya, coba aja lurus gitu tuh, lurus. Nah, cuman ketika habis ngedrag gini, seret, kan itu ngedrag gini ya, seret, pastiin kalian waktu mau mencet sisipan itu dibanting layarnya, seret tuh, dibanting tuh. Kenapa dibanting? Itu harus biar lincah. Dan juga tadi ada member gua yang request, bang gimana caranya pepeng shot itu? Pepeng shot itu habis nembak langsung lari. Jadi ketika tembak gini, iya pencet sisipan, seret, langsung lari, tembak, nah sisipan lari tuh, slow, santai gitu, santai banget, enak tuh headshot kan, santai banget. Nah jadi kayak gitu guys, pepeng shot itu mudah gitu. Yang sulit kalian itu tidak mau menonton video ini sampai habis. Kalian merasa kalian nonton 1 menit kalian udah jago praktek ke training, itu salah. Jadi namanya belajar itu dari step dari 0 sampai bisa itu ada tahapan-tahapannya. Ibarat kalian naik tangga itu kalian mungkin ya kalian bisa nge-skip 1 anak tangga, tapi kalian nggak mungkin nge-skip 5 anak tangga sekaligus. Emang kaki kalian sepanjang apa gitu kan? Ya mungkin untuk tutorial video kali ini cukup sampai segini terlebih dahulu. Kalau kalian ada yang pengen ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.